Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Izin Mas Mbak, perkenalkan nama saya Michael, merujuk nama Pasar Ibu dengan NIM G0024086. Izin mengerjakan laporan praktikum anatomi blok 1.2. Baik, untuk laporan pertama itu yang A, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Yang B, jelaskan penyusun musculus masticatores beserta fungsi dan inervasinya. Baik, yang pertama itu ada anatomi mandibula. Dilihat dari frontal, lateral, dan inferior. Baik, dari yang frontal itu mandibula tersendiri merupakan tulang penyusun rahang bawah dari manusia. Pada ramus mandibula yang ini itu terdapat prosesus coronoideus yang lebih lancip dan proses condylaris yang lebih tumpul. Yang coronoideus itu dilekati oleh musculus temporalis dan yang condylaris itu bakal bersendi dengan fossa mandibularis ostemporalis membentuk suatu artikulasio yang dinamakan artikulasio temporomandibularis. Terus di sini juga terdapat foramen mental yang ini itu terletak di bawah terletak di bawah gigi premolar. Terus dilalui oleh arteri, vena, dan nervus mentalis. Foramen ini perlu diteliti dan diidentifikasi secara tepat oleh dokter gigi untuk menginjeksi suntikan atau anestesi lokal agar tidak terjadi kerusakan pada syaraf. Selanjutnya dilihat dari lateralnya itu terdapat corpus mandibula yang ini itu dan ramus mandibula yang ini menyatu di angulus mandibula yang terdapat di bawah prosesus condylaris. Selanjutnya di lengkung mandibularis itu terdapat foramen mandibula yang terletak di bagian dalam dari ramus mandibula. Terus di depannya terdapat linea mylohyoidea yang membentuk suatu krista bertingkat yang berfungsi sebagai tempat melekatnya musculus mylohyoideus dan membatasi ketinggian atau dasar dari lantai mulut. Baik, selanjutnya dilihat dari posisi inferior terdapat beberapa bagian seperti sulcus mylohyoideus, lingula mandibula, arcus alveolaris, dan lain sebagainya. Baik, dari fungsi mandibula tersendiri itu sebagai menentukan bentuk estetika pada wajah, alat mengunyah, alat menelan, alat pengucapan, dan alat penguapan. Baik, pertanyaan yang B tadi dijelaskan musculus masticatores dan fungsi-fungsinya. Baik, musculus masticatores dapat dilihat dari posisi lateral dan posterior. Kalau dari lateral itu musculus masseter terdiri dari pars yang superficialis dan pars profunda. Dan dari luar ke dalam itu ada musculus masseter, musculus temporalis yang ini, musculus pterygoideus lateralis, dan musculus pterygoideus medialis yang paling dalam. Terus 4 otot utama tadi itu diinervasi oleh saraf trigeminus yang ini cabang mandibula. Baik, selanjutnya dari sini tampak insersi bilateral musculus masseter yang ini dan pterygoideus lateralis di angulus mandibula. Pterygoideus lateralis di angulus mandibula. Baik, mandibula digantung seperti ayunan oleh otot-otot ini. Di sisi kanan terdapat ligamentum sphenomandibular di antara musculus pterygoideus yang lateralis dan medialis serta nervus lingualis yang ini. Fungsi masticatores tersendiri
itu berfungsi dan bertugas untuk mengunyah makanan dengan melakukan gerakan seperti elevasi, retraksi, protrusi, dan eksklusi lateral pada rahang kita. Baik, selanjutnya untuk laporan yang kedua itu seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di jiti 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Yang pertama, jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrakii dan manus. Yang kedua, jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Baik, yang pertama itu ada regio antebrachium. Di bagian ventralnya atau fleksi manus terdapat bagian lamina superficialis yang terdiri dari musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor carpi ulnaris, dan musculus flexor digitorum superficialis. Terus origonya terdapat di epicondylus medialis humeri dan inervasinya ada nervus medianus yang ini, kecuali musculus flexor carpi ulnaris itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Terus di lamina profundanya itu terdapat musculus flexor digitorum profundus yang ini. Terus terdapat musculus flexor pollicis longus yang ini dan musculus pronator quadratus yang ini. Inervasinya semua di nervus anterior interoseus anterior. Yang ini cabang dari nervus medianus, kecuali untuk bagian ulnar musculus flexor digitorum profundus yang bagian ulnar itu diinervasi oleh nervus ulnar yang ini. Baik, selanjutnya itu dilihat dari bagian ventral regio anterobrachium seperti berikut. Baik, selanjutnya dilihat dari bagian dorsal itu ada di lamina superficialisnya terdapat musculus brachioradialis, musculus brachialis, musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris, dan musculus anconeus yang ini semuanya diinervasi oleh nervus radialis. Terus origonya di epicondylus lateralis humeri yang ini. Terus selanjutnya dari bagian lamina profunda itu ada musculus supinator, terus musculus abductor pollicis longus, musculus extensor proficis longus, yang musculus extensor proficis longus, musculus extensor pollicis brevis, dan musculus extensor indicis. Terus inervasinya semua oleh nervus radialis yang ini. Yang ya. Selanjutnya itu ada regio manus, terdapat musculus tenaris yang ini membentuk peninggian yang disebut eminentia tenaris. Terus ada musculus abductor pollicis yang diinervasi oleh nervus medianus, musculus opponens pollicis, dan musculus adductor pollicis
Ya, musculus opponens digiti minimi. Terus di musculus hipotenia itu terdapat musculus palmaris brevis. Baik, selanjutnya di regio antebrachium yang ulna itu terdapat os ulna yang terdiri dari epifisis proximal ulna, corpus ulna, dan epifisis distal ulna. Terus dari ventral, dorsal, dan ulnar. Terus di regio anterobrachium ulna itu terdapat olecranon. Yang ini merupakan suatu tonjolan besar yang akan menempati fossa olecrani humeri saat antebrachium dalam posisi yang ekstensi. Terus ada processus coronoideus. Tonjolan berbentuk segitiga ini akan menempati fossa coronoidea humeri saat antebrachium fleksi. Terus ada incisura radialis, incisura trochlearis, dan tuberositas di ulna. Namanya tuberositas ulnae. Baik, selanjutnya di regio antebrachium tersendiri ini ada margo yang disebut margo anterior, margo posterior, dan margo interoseus yang tajam. Terus fasiesnya ada fasies anterior, fasies posterior, dan fasies medialis. Terus selanjutnya terdapat epifisis distal ulna. Itu ada capitulum ulna, circumferentia articularis ulna, incisura ulnaris. Oke, selanjutnya itu ada di regio antebrachium yang radial. Itu ada os radial tersendiri, yaitu epifisis proximal, radii, corpus radii, dan epifisis distal radii. Terus di epifisis proximal radii itu terdapat caput atau capitulum radii, terus ada fovea capituli radii, circumferentia radii, dan kolom dari radii. Terus di korpusnya itu terdapat tuberositas radii, tempat insersio dari musculus biceps brachii. Ada 3 margo, yaitu margo interoseus, margo anterior, dan margo posterior. Serta dari fasiesnya ada anterior, posterior, dan lateralis. Terus di sini ada epifisis distalnya radii, terdapat incisura ulnaris, fasies articularis carpi, processus teloneus radii, dan tuberculum dorsal. Epifisis distalis itu lebar dan tebal pada dataran menghadap ke ulna atau medial. Yang ini dia akan menghadap ke ulna atau medial, dan terdapat suatu lekukan yang disebut incisura ulnaris radii yang akan bersendi dengan circumferentia articularis ulna membentuk articulatio radio ulnaris distalis. Pada ujung distal terdapat dataran sendi yang berbentuk segitiga. Yang ini yang disebut fasies articularis carpi bersendi dengan ossa carpalia membentuk articulatio radio carpea. Ujung dari epifisis distal meruncing yang disebut processus styloideus. Baik, untuk kinesiologinya, yang ini ada saat berkontraksi dan saat bisa berkontraksi dan saat tricepsnya berkontraksi. Itu ada gerakan supinasi dan pronasi. Baik, selanjutnya untuk laporan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut
saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi seperti krek dan lututnya menjadi terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit untuk digerakkan. Yang pertama itu menjelaskan tentang anatomi penyusun artikulasio genu. Yang kedua, ligamentum yang memperkuat dari artikulasio genu. Dan yang ketiga itu anatomi dari os femur sendiri. Baik, yang pertama itu anatomi artikulasio genu. Artikulasio genu yang bermorfologi dari ginglingis atau sendi lutut adalah salah satu sendi yang terbesar dan paling kompleks dalam tubuh manusia. Berikut adalah struktur-struktur yang penyusun lengkap dari artikulasio. Yang pertama itu adalah tulang-tulangnya, yaitu tulang femur atau tulang paha, mempunyai kondilus medial dan lateral yang berartikulasi dengan tibia. Terus ada tulang tibia dan tulang fibula. Terus kartilagunya tersendiri itu adalah dari kondilus dan dari meniskus. Terus ligamennya itu di soal selanjutnya. Terus dia terdiri dari artikulasio femoropatellaris, artikulasio femorotibialis. Terus kapsul sendinya itu adalah kapsul fibrosa. Terus selanjutnya saya akan membahas ligamentum yang memperkuat dari artikulasio genu. Terdapat 4 ligamen, yaitu dari ligamentum cruciatum itu ada anterior cruciatum ligamen atau ACL dan posterior cruciatum ligamen atau PCL. ACL itu berfungsi untuk mencegah tibia ke depan, femur ke belakang, dan hiperekstensi lutut. PCL atau posterior cruciatum ligamen itu merupakan ligamen yang terkuat dari sendi lutut. Terus yang dari kolateral itu ada ligamentum kolateral tibia yang MCL dan ligamentum kolateral fibular atau LCL. LCL yang ini itu mencegah tekanan varus pada lutut, sedangkan yang MCL atau kolateral tibial itu mencegah tekanan valgus pada lutut. Terus selanjutnya itu ada anatomi dari os femur. Itu dilihat dari ventral di proximal corpus femoris itu terdapat trochanter mayor yang di lateral dan trochanter minor di dorsomedial. Dilihat dari dorsal, linea aspera berperan sebagai apofisis origo dari musculus quadriceps femoris serta insersio beberapa otot kelompok dari adduktor. Terus terdapat juga column femoris, trochanter minor tadi, linea aspera, corpus dari femoris, condylus lateralis, condylus medialis, dan epicondylus medialis. Baik, sekian dari laporan praktikum saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan selama pembuatan video. Saya akhiri, terima kasih.